Shalom semuanya. Senang bisa jumpa kembali pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema The True Rest. Dan pembacaan kita dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan, mari kita buka Alkitab masing-masing. Saya sengaja tidak tampilkan. Mari kita ikuti pembacaan dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Firman-Nya, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita akan masuk ke dalam tempat perhentian. Rest ini tidak hanya bicara untuk istirahat sejenak, tetapi juga tentang istirahat yang panjang tetapi menyenangkan. Nah, ini hal yang menarik. Istirahat karena ada seperti konotasi juga. Memang ini bisa dua makna. Waktu kita bicara tentang perhentian bisa sementara,
bisa juga panjang. Tetapi hal yang kita akan lihat, ini bukan hanya sebuah pit stop untuk balapan ya, yang mampir sejenak untuk memperbaiki segala hal, juga untuk bisa minum bagi pembalapnya. Ya itu juga menarik, itu juga menyenangkan bagi seorang pembalap mencapai itu juga bagus sekali. Sementara kendaraannya bisa juga direfresh dengan hal-hal yang baru ya. Tetapi dalam hal ini kita juga bicara tentang hal yang bersifat kekal, hal yang bersifat eternity, yang tidak ada batasnya. Dan ini adalah perhentian yang Tuhan maksudkan bagi kita. Menarik bahwa rest ini adalah gagasan asli Tuhan. Tuhan yang menempatkannya, bahkan sejak Kejadian pasal 1 dalam penciptaan, Tuhan pun sudah menaruhnya dalam urutan-urutan hari di mana Tuhan bekerja. Dan kemudian Ia memperkenalkan dirinya dengan itu, bahwa Dia Allah yang bekerja, tetapi kemudian Ia juga Allah yang berhenti dari bekerja. Itu menarik bahwa Tuhan memperkenalkan gagasan ini kepada kita. Dan Ia mau supaya kita, umatnya, juga mengalami rest ini. Dari apa? Dari semua kesibukan, tekanan kehidupan kita di dunia ini, dalam maksud waktu kita masih ada di sini sebagai orang yang masih bekerja. Itu dia. Kita di dunia ini kita masih bekerja. Kita masih mengalami kelelahan. Itu sebabnya ada gagasan lain yang sering dibacakan pada acara-acara kedukaan. Wahyu 14 ayat 13. Bahwa berbahagialah, yang lebih tepat diberkatilah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Mereka boleh berhenti dari jerih lelah mereka. Dan kemudian, dan semua hal yang telah mereka lakukan itu akan mengikutinya. Nah, berbahagia, diberkati, kenapa? Karena mereka mulai mengalami perhentian dari jerih lelah. Dan itu juga konsep Tuhan bagi kita. Ia mau supaya kita mengalami rest ini sendiri. Tetapi rest ini bukan pada diri kita, bukan karena keinginan kita, oleh karena tekanan yang kita alami yang kita tidak mampu tanggung lagi, tetapi karena Ia sendiri mau supaya kita mengalami itu di dalam dirinya, di dalam Dia, bersama Dia. Untuk itu pagi ini Bapak Ibu, kita belajar tentang perhentian sejati. Dalam hal ini yang pertama adalah kita lihat Allah mengingatkan tentang perhentiannya. Saya sebut sebagai rest warning. Di situ di ayat 1 kita mulai melihat ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Nah, ayat ini atau bagian ini dimulai dengan peringatan. Let us be careful. Tetapi ada terjemahan lain yang lebih kuat untuk ini, yaitu let us be fear. Tidak hanya sekedar waspada untuk berhati-hati, waspada, tapi dalam hal ini memang sebuah kewaspadaan yang juga melibatkan kepada kita sebuah sikap di mana kita perlu waspada dalam antisipasi tentang sesuatu yang mungkin akan merusak hidup kita. Itu maksudnya, sehingga diterjemahkan dalam terjemahan yang lain, be fear. Baiklah kita waspada. Kenapa ini diingatkan? Bahwa kita waspada oleh karena janji akan masuk ke dalam perhentiannya di ayat 1 itu memang masih berlaku. Itu disebutkan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tapi sebelumnya di antara ayat-ayat itu, kenapa kita waspada? Supaya jangan ada orang
atau jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Nah, itulah kewaspadaan yang tadi saya sebut, be fear. Kenapa? Karena ini akan melibatkan diri kita terhadap sebuah keadaan di mana kita mengalami penghukuman juga. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk waspada. Janji ini memang ada, masih berlaku, dan memang diberikan untuk kita. Amin ya. Janji ini adalah untuk kita Bapak Ibu. Sehingga memang kita mengalami tekanan di dunia ini. Siapa yang tidak? Oke. Tetapi ada janji tentang perhentian, di mana kita boleh berhenti dan menikmati anugerah Tuhan, kesegaran yang dari Tuhan. Menarik kalau baca dalam Wahyu 14 ayat 13, berhenti di situ merujuk kepada sebuah keadaan istirahat juga, tetapi juga untuk refresh, untuk mendapatkan kesegaran, dan juga untuk nyaman. Oh, ini dia. Dan itu sebabnya penulis Ibrani mengingatkan kita, berhati-hatilah, waspadalah. Ini bukan peringatan Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Tapi ini peringatan penulis Ibrani, penulis kitab suci, mengingatkan kita agar kita waspada. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Berita awasan itu ada dalam ayat 2 ini. Ini mengingatkan kita, penulis Ibrani mengingatkan kita terhadap Israel. Israel yang dijanjikan tempat perhentian. Israel yang dijanjikan tempat untuk mengalami rest itu, yaitu Kanaan sebagai tipologi dari surga. Mereka dijanjikan itu, tetapi dalam pergumulan menuju Kanaan, di dalam perjalanan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan tantangan, masalah adalah semua orang mau mencapai itu. Oleh karena Kanaan yang dibicarakan adalah tempat yang berlimpah susu dan madunya. Tidak kamu tanami tetapi berlimpah, semua tersedia. Tempat itu merujuk kepada tempat kelimpahan. Benarkah ada tanah yang sedemikian? Benarkah ada tempat yang seperti itu? Tidak ditanami tetapi berlimpah semuanya. Ternyata Tuhan berbicara tentang sebuah keadaan kepada umatnya yang lebih besar di masa depan. Tetapi dalam sejarah Israel itu tampil dalam perjalanan menuju Kanaan. Dan apa yang diingatkan kepada kita oleh penulis Ibrani, bahwa orang-orang yang telah menerima kabar kesukaan itu, mereka yang telah mendengarkan janji itu dan yang kepadanya berlaku janji itu, sayangnya mereka kemudian gagal menikmatinya. Kenapa? Kalau kita baca kisah itu, terjadi pemberontakan oleh orang-orang Israel di padang gurun kepada Tuhan, dan akhirnya orang-orang Israel harus berjalan berputar selama 40 tahun. Kenapa? Oleh karena generasi ini kemudian habis di padang gurun. Yang pertama keluar dari Mesir, generasi itu habis, dan generasi kedua lah yang kemudian masuk ke tempat itu. Mereka yang tidak mendengar secara langsung, yang mendengar langsung dari Musa itu orang-orang Israel di Mesir. Tapi generasi ini habis di padang gurun, bahkan Musa pun gagal masuk. Musa pun gagal masuk. Ketika generasi berganti, maka generasi kedua inilah yang turun, dan kepemimpinan kedua juga lah yang berhasil, yakni Yosua. Setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa dan memimpin generasi baru memasuki tanah perjanjian, yaitu generasi yang tidak mendengarkan secara langsung, tetapi mereka mendengar tentang hal itu, lalu mereka mempercayai itu. Dan ini yang diingatkan. Mengapa mereka kemudian tidak menikmati? Di ayat yang kedua, karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi apa yang mereka dengar, pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama dengan iman.
Jadi ini awasan. Bapak Ibu, ada banyak firman Tuhan kita dengarkan. Ada banyak janji Tuhan dalam firman-Nya kita boleh baca dan juga boleh dengarkan. Tetapi ada tuntutan. Memang firman itu diberikan untuk membawa kita kepada kehidupan kekal. Menikmati perhentian yang tak terbatas. Perhentian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Ini bukan sekedar perhentian, Bapak Ibu sudah capek-capek kerja setahun, ya kan? Lalu merencanakan liburan, mungkin ke luar negeri, mungkin ke Bali, atau mungkin ke Tanjung Bira, ya kan? Atau sekedar ke Tanjung Bayam. Ini bukan sekedar perhentian yang seperti itu. Ini berbicara tentang perhentian yang lebih besar daripada itu. Tetapi Alkitab bicara bahwa firman itu menjadi tidak berguna bagi mereka. Janji dan berita kesukaan itu menjadi tidak berguna. Bukan karena berita itu tidak berguna, tetapi oleh karena mereka mendengar tidak disertai iman. Jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu sejauh ini yakin bahwa Bapak Ibu memelihara iman di dalam Tuhan? Amin. Bapak Ibu mendengarkan firman-Nya, tidak saja mendengar, tetapi benar-benar menghidupi firman itu dalam penantian kita. Dan ini adalah tuntutan bagi kita. Bagaimana kita menghidupinya dalam penantian akan kedatangannya kembali. Kita lanjutkan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu belajar tentang apa yang Tuhan ajarkan. Allah mengajarkan tentang perhentiannya. Ayat 3, orang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Tetapi juga kita baca ayat selanjutnya bahwa ada orang yang tidak percaya dan tidak akan masuk. Kita lihat ayat-ayat ini. Ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bagian ayat ini Bapak Ibu kalau baca sepintas, ini sampai ayat 10 ada beberapa bagian yang agak sulit. Kenapa? Karena kok kayak bertentangan nih. Ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk. Nah, sebelumnya akan masuk, tapi bersumpah. Nah, ini kutipan dari PL. Dan ini yang disebutkan sebagai the rabbinic, ini adalah cara di mana penulis Ibrani, dalam hal ini rabi-rabi, membuat sebuah argumen, ya, argumen untuk ada istilah yang biasa dipakai untuk hal ini, yaitu cara di mana rabi-rabi melihat argumen ini dengan penekanan yang sama, ya, menyusun argumennya dengan tekanan yang sama. Sehingga dalam hal itu kita belajar bahwa memang kata yang dipakai adalah kata pausin itu dalam bahasa Yunani itu dipakai secara sama baik dalam PL maupun dalam PB. Nah, di sini digunakan kata perhentian itu. Dia sambung menyambung karena dia punya tujuan yang sama yang mau disampaikan, kata yang sama. Tetapi sebenarnya dalam ayat itu ada perbandingan. Nah itu, ada perbandingan yang ingin ditekankan. Nah, tapi tekanannya kita lihat bahwa di ayat 3, kita yang beriman, nah ini penulis Ibrani katakan, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Ini janji yang manis bagi kita. Bapak Ibu, kita yang percaya akan masuk ke tempat perhentian itu. Amin. Bapak Ibu menginginkan tempat perhentian itu? Ini hal yang baik. Tetapi masih terkait dengan awasan di ayat 2 tadi sampai ayat 10 ini, ada juga bagian di mana ada orang-orang yang tidak beriman yang juga tidak akan masuk. Di ayat 6 misalnya, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang
akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini terkait dengan ayat 2 tadi. Bahwa ada orang-orang yang tidak taat, tetapi itu ditunjukkan kepada orang Israel yang tidak taat dan kemudian tidak masuk. Nah, ini mengajarkan kita bahwa orang yang tidak percaya tidak akan masuk ke perhentian itu. Namun dalam hal ini kita perlu ingat bahwa gambaran yang dipakai tentang perhentian menikmati istirahat yang sejati ini bukan Kanaan, tanah yang tadi saya sebut. Benarkah ada tanah seperti itu yang tidak perlu diutak-atik ya, tidak perlu diganggu-ganggu, tidak perlu dikerjakan dan menghasilkan sendiri? Itu sulit tentunya. Tetapi ini penggambaran. Dan ini juga bukan soal hari ke-7 saja yang ditekankan dalam saudara-saudara kita dari denominasi yang lain menekankan hari ke-7. Hanya sekedar berhenti. Tetapi tekanan dalam hari ke-7 itu adalah bahwa dengan kita berhenti pada hari ke-7, tetapi itu juga adalah hari di mana Tuhan menguduskan kita. Itu artinya pengudusan kita akan dosa kita, bukan lagi pekerjaan kita. Karena bukankah kita harus berhenti pada hari ke-7, tetapi Tuhan menguduskan kita pada hari itu. Sehingga pekerjaan ini bukan pekerjaan kita, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ini hal yang penting. Perhentian yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus bagi kita umatnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Memang disebut hari ke-7. Tetapi andai kata itu sudah selesai ketika Musa memimpin Israel masuk Kanaan, maka tidak perlu lagi. Tetapi itu tidak berhenti. Kenapa? Karena itu tadi kita sebut. Ini tipologi. Nah, ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, ini hal yang menarik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dijanjikan adalah hari perhentian. Hari perhentian yang khusus. Dan waktu orang sudah masuk ke sana, ayat 10 sangat jelas. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentian itu, ia sendiri telah berhenti dari pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi kita yang akan memasuki tempat perhentian itu, di dalam Kristus kita tidak perlu mengerjakan apa-apa. Oke. Ini tekanan pada karya Kristus yang cukup, karya Kristus yang sempurna, karya Kristus yang utuh dan tidak kurang apapun. Ini juga berbicara tentang bukan sesuatu yang kita kerjakan untuk membawa kita ke dalam tempat perhentian itu. Jadi jangan membayangkan bahwa ini seperti perencanaan liburan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sendiri bekerja sepanjang tahun, ya, lalu kemudian mulai menghitung, ada berapa banyak keuntungan di tahun ini, dan kemudian ini cukup banyak untung, dan bolehlah kita sekeluarga boleh jalan-jalan ke sebuah tempat untuk menikmati perhentian dan istirahat menikmati. Bukan. Yang firman Tuhan maksudkan bahwa peristirahatan yang sejati ini, perhentian sejati ini, kita nikmati bukan karena karya kita yang bisa membawa kita ke sana, tetapi karena karya Kristus. Sehingga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh mengandalkan Kristus, sungguh mengimani karya Kristus yang sebentar kita juga akan masuk dan ingat bersama melalui perjamuan kudus ini, bahwa hanya karena karyanya itulah
kita semua bisa dibawa dan dihantar masuk ke dalam perhentian kekalnya, di mana perhentian kekal itu menggambarkan kenyamanan, kesegaran yang tiada hentinya. Tidak ada kelelahan, tidak ada kesulitan. Dunia yang kita sebut dunia tanpa dosa dan dunia tanpa setan. Bayangkan dunia tanpa dosa dan dunia tanpa setan. Kenapa kita sekarang mengalami kesulitan yang semacam ini? Karena dunia yang kita diami sekarang adalah dunia yang ada dosa dan ada setan. Dan kita hidup di dalam tubuh dosa, tubuh yang terbatas, tubuh yang disertai kedagingan. Ini melemahkan kita. Sekalipun kita percaya Yesus, sekalipun ada Roh Kudus bersama dengan kita. Ini biasa ditanyakan oleh beberapa orang, Pak, bukankah kita yang percaya Yesus kemudian menerima Roh Kudus melalui baptisan Roh, kemudian kita didiami oleh Roh itu secara permanen, dan bahkan kita bisa dipenuhi oleh Roh itu? Saya bilang benar. Benar sekali. Tetapi masalahnya adalah waktu kita terima Yesus, Tuhan tidak menggantikan tubuh saya sekarang. Tubuh yang sama yang ada sekarang adalah tubuh yang saya pakai menerima Yesus. Dan itu sebabnya tubuh daging ini masih ada sampai tubuh daging ini kembali kepada tanah. Debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Tuhan. Dan di dalam hal itulah kita mengalami kelemahan. Tetapi tidak berarti bahwa tidak ada gunanya roh itu di dalam kita. Karena roh itu, tentu ada pelajaran khusus tentang ini. Roh itu bekerja di dalam kita untuk apa? Mengajarkan tentang kebenaran, menginsafkan orang akan dosa, dan memimpin orang kepada pertobatan. Sehingga walaupun kita hidup dalam tubuh daging, kita masih tahu dosa, masih tahu berdosa, masih bisa berdosa, tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, Bapak Ibu. Dan ini kita syukuri kepada Tuhan, bahwa roh ini menolong kita untuk mengerti kebenaran, insaf akan dosa, lalu kemudian dipimpin kepada pertobatan. Waktu percakapan Yesus dengan Petrus, apa yang Yesus katakan? Tidak ada seorang yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak dituntun dari atas. Kalau bukan roh yang menggerakkan orang itu untuk percaya kepadanya. Dan ini adalah hal yang kita syukuri sebagai umat Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana Allah kemudian mengajak kita memasuki perhentiannya. Ini menarik sekali. Allah memberikan peringatan khusus kepada kita tentang perhentian ini. Allah mengajarkannya apa perhentian ini. Tetapi Allah kemudian memberikan undangannya. Wah, invitation ini berlaku untuk semua kita. Allah mengajak kita memasuki perhentiannya. Mari kita baca ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ketidaktaatan yang mana? Tadi kita sebut dari ayat 2. Ada orang-orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Kita diberikan tipe untuk melihat sejarah Israel. Contoh di mana Israel yang dijanjikan Kanaan, tetapi mereka tidak menikmati Kanaan. Mereka yang menerima janji itu sebagai tangan pertama, tidak menikmati janji itu karena ketidaktaatannya. Hari ini Allah mengajak kita masuk. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Menerimanya sebagai generasi kedua dari Israel, yang mendengar saja cerita itu tetapi kemudian percaya. Menerimanya yang kemudian disertai iman yang bertumbuh. Kita tidak hanya pendengar, tetapi kita harus mengikutinya dengan iman yang aktif. Inilah yang menghidupkan janji ini. Inilah yang menjadi nyawa dari janji ini, yang kemudian membawa kita ke sana. Bapak Ibu, ajakan Juru Selamat. Mari kita
Dalam bahasa Inggris, therefore let us make every effort to enter the rest. Mari kita lakukan semua yang dapat kita lakukan untuk masuk ke perhentian ini. Tentu tanda kutip, bukan sesuatu yang kita lakukan untuk keselamatan kita, tetapi sesuatu yang kita lakukan di sini di hari di mana kita masih bekerja. Yesus belum datang, ini hari masih siang disebut. Selagi hari masih siang, ini hari di mana kita masih bekerja. Dalam hal ini adalah hari di mana pemberitaan Injil itu masih diteruskan dan orang-orang masih punya kesempatan untuk datang. Dan kita dalam hal ini dengan keselamatan yang kita terima melalui penerimaan kita akan Yesus Kristus, kita hidupi itu. Oleh karena itu, pekerjaan kita adalah pekerjaan tidak untuk mendapatkan keselamatan, tetapi oleh karena keselamatan yang kita sudah terima. Sehingga sebenarnya sekarang pun kita sudah bisa berkata kita sudah menikmati perhentian ini di dalam Kristus. Tetapi sama seperti kedatangannya yang nanti kedua kali, nanti pada kedatangan kedua kali kita akan menikmati perhentian ini di dalam Dia, dalam kepenuhan yang sempurna. Tapi hari ini jangan ragu Bapak Ibu bahwa kita sudah mengalaminya waktu Bapak Ibu sudah percaya Yesus. Bapak Ibu sudah menerima dan sudah mengalami itu. Tetapi kita akan mengalami dan menerima secara sempurna waktu Yesus datang kembali kedua kali. Awasannya adalah jangan mengikuti ketidaktaatan mereka. Kita perlu untuk menaati. Ada pujian Trust and Obey, tapi diterjemahkan agak berbeda dalam buku lagu Harap Bakti. Ya. Karena Tuhan yang memberi sukacita yang sangat. Hanya harap bakti, maksudnya adalah hanya teruslah percaya. Hanya teruslah percaya dan teruslah hidup dalam ketaatan. Continue to trust and obey. Lalu kita akan menikmati sukacita dalam pengharapan yang Yesus akan berikan dan hadirkan secara sempurna pada saat kedatangannya yang kedua kali. Lalu ada awasan penting di situ. Apa itu? Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Menarik bahwa ini dibingkai dengan janji mengajak itu, bahwa ada firman Tuhan yang berkuasa yang tidak pernah gagal. Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan firman itu dikatakan sangat berkuasa. Kuasanya ditunjukkan dalam penjelasan yang kita baca tadi. Ia membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini adalah kekuatan firman itu yang membingkai janji ini. Mari kita mengupayakannya. Kenapa? Ayat 13. Karena dengan kuasa firman-Nya tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya atau bisa menyembunyikan diri. Oleh karena kuasa firman-Nya tidak ada kita yang mampu untuk menyembunyikan diri kita. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh karena kuasa firman-Nya, maka tidak ada juga yang bisa melarikan diri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa suatu kelak, pada waktu di mana Ia datang kembali, ada buku kehidupan yang akan dibuka, di mana semua tercatat di dalam buku itu. Tidak ada yang bisa mengelak. Hitam dan putih hidup kita, semua tercatat dalam buku itu. Hari ini, bagaimana dalam hari bekerja, kita berupaya untuk berjuang, untuk kita menikmati perhentian yang Ia janjikan di dalam dirinya sendiri, melalui karyanya Yesus Kristus. Tuhan mengundang, Tuhan mengajak kita untuk menikmati perhentiannya. Bapak Ibu ingin menerima dan masuk dalam perhentiannya, amin. Tuhan menolong kita menjalani hidup kita untuk menikmati persekutuan dalam perhentian yang tidak pernah habis, tidak pernah putus, tidak pernah berakhir. Tidak ada dosa di sana, tidak ada setan, sehingga kita hanya mengalami sukacita di dalam kebenaran bersama Tuhan
selamanya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu semua menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan pagi ini kita kembali juga diajak bersama dengan semua orang percaya yang lain untuk mengingat pengorbanan Kristus lewat perjamuan kudus, di mana pengorbanan inilah yang memungkinkan kita untuk menikmati perhentian yang Ia janjikan, bukan karena karya kita, tetapi karena karya Yesus. Hari ini waktu kita berkarya lewat pelayanan-pelayanan minggu seperti ini, hari ini waktu kita mengerjakan pelayanan-pelayanan seperti yang ada hari ini di gereja, ini semua karena keselamatan yang telah Ia kerjakan dan anugerahkan bagi kita melalui pengorbanannya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita juga untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi ini. Marilah kita berdoa.